mindset, leadership, serta yang mendasar. Ibu dan Bapak semuanya saya hormati, dan seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebut persatu, dan juga seluruh panitia dari BMTI yang saya hormati. Perkenankan saya menyampaikan salam hangat dari Mas Menteri untuk Ibu dan Bapak semuanya, karena Mas Menteri semangat untuk memberikan tantangan dan juga peluang yang besar bagi vokasi. Nah, jelas saja mengenai Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, ada 4 direktorat: Direktorat Vokasi, Direktorat SMK, ada 4 SMK, ini ada 2000 kampus, ada kursus pelatihan, ada direktorat, dan kami juga dibantu oleh 7 balai besar. Salah satunya adalah Balai Besar BMTI yang dipimpin oleh Pak Supriyono yang menjadi host acara pagi. Saya akan bercerita sedikit nanti tentang kebijakan. Ini saya akan menyampaikan ada sekitar untuk SMK aja ada 1,8 triliun Pak Rizal dan Bu Novi. 1,8 triliun untuk SMK. Kalau jatuh ke tangan orang, pemimpinnya, karakternya pemimpin gersang, wah bahaya. Ini harus jatuh ke tangan pemimpin subur dan guru-guru subur ya, sampai karakter gersang. Nanti saya akan sampaikan juga mengenai apa saja sih program di SMK, serta saya juga akan sedikit nanti menyampaikan tentang ide dan konsep perbaikan dan pengembangan kurikulum SMK yang baru. Ada 6 poin yang akan kita kupas nanti, sehingga Ibu dan Bapak akan lebih dahulu atau lebih awal bisa memahami ini ide. Memang ini belum tentu lagi semuanya satu akan berubah menjadi kebijakan kurikulum SMK, meskipun bisa saja semuanya juga akan terlaksana. Tapi saya ingin berpantun dulu. Ikan jalan-jalan sampai ke desa, I love you SMK Indonesia. Pergi ke warung kopi, pulang bawa ke dondong. Buat Pak Isa dan Bu Novi, tolong vokasi dibantu dong. Nah, ini dia, pantunnya sudah saya persiapkan. Kemudian sedikit, kemarin saya foto-foto BMGMP SMK Fashion Jawa Tengah. Ini baju yang saya kenakan ini adalah baju batik karya dari SMK Negeri 1 Karanganyar. Itu ada harganya per piece dan ukuran tersedia sesuai pesanan, dan ini sangat nyaman dipakai. Ayo kita bela produk vokasi dengan cara membeli produk vokasi. Bela beli produk vokasi. Nah, saya akan mulai dari materi pertama. Ini adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi ya. Pendidikan tinggi vokasi dan juga kursus dan pelatihan. Dan di tengah-tengahnya adalah direktorat yang mengkaitkan semuanya, meskipun sesama direktorat juga harus kompak. Ini adalah Direktorat Kemitraan dan Dunia Usaha dan Industri yang didukung oleh 7 balai besar. Salah satu balai besar adalah BMTI yang cukup progresif, cukup inovatif, dan pagi hari ini mencanangkan lebih jauh ke serta kita didukung oleh sekitar 50 pimpinan perusahaan-perusahaan besar Indonesia, negeri dan swasta yang tergabung dalam forum pengarah vokasi, yaitu Rumah Vokasi. Ini singkatan dari Forum Pengarah Vokasi. 2 program besar vokasi, yaitu menciptakan SDM yang kompeten, unggul, dan berdaya tinggi, serta produk riset terapan yang terhilirkan ke masyarakat atau ke masyarakat, bukan sekedar merilis jasa. Saya tegaskan lagi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dilahirkan di tahun 2019, 27 Desember. Itu tujuannya bukan untuk sekedar merilis jasa atau hanya bukan sekedar untuk merilis dana-dana ini. Bukan itu. Itu filosofi yang salah. Tugas kita hanya bertugas untuk merilis ijazah dan bantuan-bantuan macam-macam tadi itu. Tujuannya 2 ini minimal, menciptakan sehingga apa? Produktivitasnya tinggi dan produktivitas industri juga kerja tinggi.
Jadi kalau sampai kita lulus tetapi tidak menciptakan produktivitas tinggi di dunia kerja, yang salah kita. Nomor 2 baru industri. Jadi salahkan dulu diri kita, jangan nyalin orang lain. Nah, salah industri Pak, nggak mau nyerap lulusan kita. Salahnya industri Pak, nggak mau gaji tinggi lulusan kita. Salahnya industri Pak, salahnya industri Pak, salahnya industri Pak. Nah itu karakter yang kacau balau. Salahkan diri dulu kita. Apa yang salah yang selama ini belum kita lakukan secara optimal untuk menciptakan SDM yang kompeten. Jangan-jangan kita tuh cuma target SDM kita tuh lulus ya berijazah itu aja. Padahal kompetensi ini yang paling penting. Hard skill, soft skill, dan kita paling cuma hard skill selama ini. Dan jangan lupa produk riset terapan. Ya. Baik, ini adalah karakter lulusan. Aku bisa ini, itu kompetensi. Bukannya aku sudah belajar. Itu namanya ijazah. Itu campuran antara hard skill, soft skill, dan integritas. Sekali lagi, hard soft skill lebih penting, komunikasi, leadership, dan integritas. Mari kita cek. Mari kita cek ketidakpuasan industri kepada lulusan perguruan tinggi. Ini itu perguruan tinggi. SMK lebih lagi, yaitu 1, kurang tahan menghadapi tekanan dunia kerja. 2, kurang dapat berkomunikasi lisan dan tertulis itu dikeluhkan. Industri dunia kerja sangat perlu tentang kemampuan komunikasi lisan dan terkenal kita. Kurang dapat bekerja sama dalam sebuah tim, menerima perbedaan, teamwork, dan kurang inisiatif dan mudah bosan. Ini komplain dari kebetulan Pelindo 3. Saya tanya, mana yang hard skill? Enggak ada. Semuanya komplain tentang soft skill dan karakter. Sekali lagi, soft skill dan karakter. Ini yang mereka komplain, soft skill dan karakter. Nah, kalau fungsi ini, itu strategi kebijakan utama kita adalah link and match 8+I. Ini namanya ini Pak Rizal Bunovi. Itu nomor 1, kurikulum sinkron. Kalau kurikulum tidak menjadi ini, ya kacau. Prinsipnya kita jangan masak sendiri. Industri ketika mencicipi makanan, no, this is not nasi pecel. Aku pengen nasi pecel lah, kok dimasakkan gaduh-gaduh. Di training lagi nanti mereka. Duitnya banyak, menghabiskan waktu dan effort. Kenapa mereka nggak masak bareng aja dari awal seperti ini? Yaitu seperti ini, mereka datang ke kita ikut masak bareng. Kurikulumnya apa, dimasak bersama, diajar bersama. Nah, kebijakan ini 8+I. Kurikulum, soft skills, ya, project based learning, visiting 350 jam per semester per prodi di industri, satu semester minimal, setiap kompetensi guru di training industri, teaching factory. Nah, mungkin nanti Pak Rizal akan lebih memperdalam kebijakan ini itu kalau jatuh ke tangan guru yang zona nyaman, guru yang karakternya gersang, guru yang zona administrasi, guru yang takut berubah, sampai ke guru-guru itu adanya keluhan, apalagi ini ada kebijakan apa lagi gitu. Kebijakan baru ini itu ini itu yang sudah lahir sejak tahun 80-an. Tapi cuma dimaknai cuma sebagai MOU, datangan, MOU, foto, masuk koran. Ya, match ya ini. Mata beneling kan match. Oke, nanti aja. Ini saya sampaikan ada 6 program utama. 6 program utama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya menunya ini. Semua menunya ini ada makanan utama. Training set ini yang sedang pagi turut dibantu oleh balai, karena apa? Balai besar tadi konsepnya yaitu membantu, 7 balai besar membantu untuk mitra studi ini, salah satunya training. Kemudian PKW saya nggak sampaikan, tapi ini bagi anak-anak SMK yang belum dapat kerja itu bisa nanti mendapatkan bantuan kecakapan kerja selama 3 bulan training. Kemudian ini SMK pusat
keunggulan. SMK pusat keunggulan itu yang ini, yang kanan ini. Kurang lebih ada 900 SMK nanti yang dikembangkan menjadi pusat keunggulan. Kemudian masing-masing SMK akan mendapatkan kakak pendamping Pak Pri, Pak Rizal. SMK tahun ini 900 SMK akan mendapatkan kakak pendamping yaitu kampus vokasi. Baik itu politeknik, vokasi UGM, vokasi IPB dan sebagainya. Tapi nanti seluruh kepala SMK akan mendapatkan training leadership dan mindset dari gerakan sekolah menyenangkannya Pak Rizal dan Bu Novi. Ya, macam-macam. Dan kalau mau banyak lagi, SMK itu programnya banyak sekali nih, yang UKS, sertifikasi, kemudian manajemen sekolah, kewirausahaan, teaching factory, BLUD, itu banyak sekali. Jadi SMK ini total ada 1,8 triliun. Nah, ini masalahnya, dan ini kalau kita berkulit badat, ya kita rasakan kalau ini sudah terjadi sekian lamanya. Kita selalu menyalahkan lah, SMK itu nggak punya untuk mengembangkan infrastruktur alat lab seperti industri, Pak. Nah, itu namanya guru gersang atau pemimpin sekolah gersang. Apa? Duit untuk buat lab, untuk bikin gedung, tetapi masih mindset zona administrasi, zona nyaman, gitu-gitu aja. Ini contohnya. Tanah, ini diibaratkan mindset kepala kita, itu tanahnya itu tidak disuburkan dulu. Mindsetnya masih mindset mintanya gedung. Kita beri duit berapapun ya, SMKPK mau berapa triliun kita tanam di tanah, maka hasilnya cuma alat saja. Buahnya nggak cocok. Loh, nggak cocok dengan keinginan dunia usaha, dunia industri, apalagi nggak cocok. Nah, apalagi malah nggak berbuah. Ya cuma menghasilkan gedung dan alat. Gedungnya kayaknya megah gitu, tapi ibarat mendirikan klub sepak bola, Bu Novi, Pak Rizal, klub sekolah sepak bola 50 hektar gedung ini, tapi pemain yang dihasilkan nggak kayak Messi, Ronaldo, paling cuman kayak saya atau Pak Rizal, ya nggak laku itu. Meskipun gedungnya hebat, training centernya hebat, ya kalau mindsetnya itu tidak, guru kepala sekolahnya tidak berubah, masih mindset ini, nah itu yang mindset yang ini, ya percuma. Nanti menghasilkan lulusan SMA, tapi dikomplain, soft skill dikomplain dan sebagainya. Nah, karena itu, maka target utama kita paling kiri atas ini apa? Yaitu training leadership dan mindset. Siapa? Semuanya, yaitu ini. Nah, kalau ini yang kita inginkan, sistem ini kebentuk dulu, baru nanti dapat duit. Ini segini banyaknya duit itu, atau mau duit segambreng gitu, kalau jatuh ke tangan pemimpin gersang, ya cuma jadi gedung dan alat. Bagus cuma foto-foto buat Instagram aja. Kalau ini, nah ini, bahkan nggak dapat duit aja, itu bisa menghasilkan buah yang cocok, apalagi dapat duit untuk beli alat dan gedung. Mohon dipahami Ibu dan Bapak, mindset dan karakter itu nomor 1. Mindset dan karakter, berani berubah, berani melakukan perubahan dan sebagainya. Jangan malas bikin perubahan, jangan takut bikin perubahan, jangan sampai malas dan sekaligus takut bikin perubahan. Yang subur ditanam sedikit aja, punya hebat, apalagi mendapatkan dana SMK COE atau SMK pusat keunggulan. Nah, ini yang akan kita hasilkan, yaitu SDM skill, soft skill, more important and emas. Harus. Nah, untuk itu mohon sekali Ibu dan Bapak, mohon Pak Pri, Pak Priyono mengingatkan terus. Saya sudah membuat video animasi ya judulnya Pemimpin Subur VS Pemimpin Gersang di YouTube. Mohon di ya, mohon disebarkan ke seluruh guru-guru
kan ke seluruh siswa perlu, dan ini nggak saya monetize ya, sehingga saya nggak dapat duit dari ini. Tenang, nonton ini sampai 1 juta kali saya nggak dapat duit, jadi saya nggak pas di YouTube untuk video pemimpin subur, pemimpin gersang, tidak saya monetize, jadi saya nggak dapat duit dari YouTube, tapi ya seharusnya ditonton. Nah, ini saya perdalam lagi, kalau semuanya itu sudah mindsetnya, leadershipnya sudah muncul, kurikulumnya masih kurikulum yang seperti dulu ya berat. Nah, ini untuk Pak Rizal dan Bu Novi, mohon untuk training GSM berikutnya, ini memang kurikulum baru yang sifatnya adaptif, agile dan fleksibel ini belum kami rilis, ini masih dalam 70-80%, ya penggodokan dilanjut terus, nanti akan masuk dalam salah satu Permendikbud di sebulan atau 2 bulan lagi, tapi ini adalah 6 poin, kita sedang coba modifikasi dari kurikulum yang lama jadi baru. 1, mapel teori akademik, konteksnya dirubah menjadi vokasional. Apa maksudnya? Misalnya matematika, itu nanti konteksnya jadi matematika. Bahasa Indonesia, itu jadi bahasa Indonesia terapan teksnya. Bahasa Inggris, jadi bahasa Inggris terapan. IPA, jadi IPA terapan. Atau IPS, jadi IPS terapan. Jadi benar-benar terapan. Sesuatu yang kontekstualnya yang akan relevan dengan bidang ilmu yang dipelajari, dan itu teorinya enggak macam-macam lah. Yang kedua, ada mapel baru namanya Project Learning, ide kreatif dan kewirausahaan. Ini mapel baru ini. Mapel baru ini namanya 3 semester. Akan ada 3 semester. Kemudian magang itu minimal 1 semester. Jadi nanti magang atau prakreen itu minimal 1 semester. Ini kerja industri atau prakreen. Kemudian nanti ada mapel pilihan. Di SMK itu ada mapel pilihan. Jadi nanti anak SMK pemesinan, misalnya CNC, tapi dia pengen mendalami multimedia, bisa. Atau pengen mendalami digital marketing, bisa. Atau mungkin anak SMK multimedia, dia pengen mendalami bahasa Jepang, itu juga bisa. Ini juga selama 3 semester ya, mapel pilihan 3 semester. Jadi nanti anak SMK itu bisa lebih lebih punya karakter yang lebih lengkap ya, literasinya, numerasinya, dan kemampuan soft skill-nya, kemampuan core masa depannya, dan sebagainya. Kemudian ada mapel baru, ini baru kita pikirkan, saya tuh mengusulkan nanti mapel baru ini namanya logika dan teknologi digital. Logika itu bukan pemrograman ya, bukan pemrograman komputer, ya, bukan scripting, tetapi ini adalah logika if then. Ada premis, ada what next. Jadi misalnya di kawasan saya kok dikembangkan jadi kawasan industri, then nanti dia punya critical thinking. Apa yang harus saya siapkan untuk mengantisipasi then itu? Kemudian ada teknologi digital. Nah, ini yang populer ya, bukan terus kemudian semua diajarin multimedia, enggak. Ini benar-benar yang teknologi digital yang sehari-hari kita gunakan, tapi bisa bermanfaat untuk marketing, untuk profiling, dan sebagainya. Kemudian ada co-curricular wajib, kontennya bebas. Nah ini, kontennya bebas, dikembangkan oleh sekolah dan guru. Ini kalau jatuh ke tangan pemimpin yang gersang, ya cuman gitu-gitu aja. Tapi kalau ini nanti jatuh ke tangan pemimpin subur, yang akan disuburkan terus, ini digemburkan terus ini oleh GSM, Pak Rizal dan Bu Novi, maka kurikulum seperti ini, kemudian program-program dukungan seperti ini, itu nanti akan berdampak yang sangat luar biasa. Next, saya akan sampaikan kebijakan lain, yaitu seluruh prodi D3 itu akan kita upgrade menjadi sarjana terapan atau D4. Ya, seluruh prodi D3 di Indonesia, di perguruan tinggi di Indonesia, Politeknik, vokasi UGM, vokasi IPB, semuanya kita akan arahkan untuk menjadi sarjana terapan. Tapi ini bukan paksaan untuk perguruan tinggi, serah mereka.
Tapi kita akan fokus pendanaan kita ini pendanaan vokasi lengkap ini triliunan ya, vokasi itu mengelola 6 hingga 7 triliun kami. Itu kita hanya akan fokuskan ke SMK, SMK D2 fast track, D2, D4, S2 terapan atau magister terapan, dan S3 terapan. D3 itu nanti bukan concern kita. Hidup silahkan, tapi nggak akan terlalu saya gubris nanti. Ya, saya gubris ya, saya perhatikan, tapi nggak ya sangat nggak signifikan nanti untuk dukungan D3. Jadi sarjana terapan. Ini sarjana terapan itu bukan di bawah sarjana loh ya. Ini piramida dunia kerja. Semakin ke bawah itu semakin banyak dibutuhkan dunia industri ya. Ini bukan leveling ya. Karena sarjana terapan dan sarjana itu satu level. Nah, ini adalah konsep SMK yang akan kita kembangkan. Ada SMK 3 tahun ya, tetap silakan, dan ada SMK 3 tahun plus 3 semester. Ini pernikahan SMK dengan politeknik atau kampus vokasi. Dan segitiga, pernikahan segitiga dengan industri. Sejak semester 1 dirancang bersama kurikulumnya, diajar bersama oleh guru SMK, guru industri, dan guru perguruan tinggi vokasi. Lulus di tahun mau kerja, silahkan. Merdeka belajar kan, lanjut hingga ini 3 semester di D2, silahkan. Tapi 2 semester akhir yang atau dual system, magang sambil kerja. Jadi kuliah cuma 1 semester di kampus, langsung 2 semester magang. Lulus dari sini kerja boleh, lanjut ke sarjana terapan juga boleh, tapi dengan RP, rekognisi pembelajaran lampau, langsung dari semester 5. Kalau yang ini, lulus dari sini kerja boleh, lanjut ke D2 boleh, lanjut ke D4 boleh, lanjut ke D3 ya enggak dilarang, tapi D3 kan kita mau minimalkan jumlahnya. Kita juga akan kerahkan hingga S2 terapan ke luar negeri, ke Jerman, Taiwan, atau mungkin ke Jepang sampai S3 terapan. Nah, last but not least, kita baru sedang menggalang ini Pak Rizal, Bu Novi, nanti moga-moga setelah pelatihan GSM ini nanti semua kita batiknya karya SMK semua, Pak Rizal, Pak Pri. BMTI juga harus ngeborong nih batik SMK di sekitarnya. Ya, Pak Pri ya. Nah, tidak hanya batik, ini laptop. Ini laptop bikinan SMK ini 15 SMK, konsorsium SMK bikin laptop. Ya kalau orang udah nekat berani berubah itu pasti ada peluang. Ini masuk ke Siplah. Jadi please SMA itu belilah laptop 5 di Siplah, itu karya SMK. Karya teman-teman kita. Apa tadi? Beli produk vokasi. Mari membela produk vokasi dengan cara membeli produk vokasi. Ini mirip terinspirasi dari mantan Bupati Kulon Progo, guru kami, guru kita Pak Hasto, beli Kulon Progo. Membela Kulon Progo dengan cara membeli produk Kulon Progo. Nah, ini saya analogikan beli produk vokasi. Bangga buatan Indonesia. Ayo beli ini. Saya aja mau foto-foto sampai 40 baju ini, 35 sampai 40 baju saya tukar foto-foto ini, saya siap kok. Ini karya kita juga, bikin film layar lebar, alat medis dan sebagainya. Ini ada saya di sini, saya produsernya. Ini karya SMK Mikael dan Politeknik Atmi, Linton, CNC Linton. Ini sudah standar industri ini, ayo dibeli. Ini juga karya SMK Warga Solo dengan PT HKI, hasil karya Indonesia. CNC 3 aksis cuma 170 juta. Murah ini. CNC 5 aksis cuma 370 juta. Ini sudah ada training sertifikasinya juga. Ada training SDM-nya juga. Oke, dan ini juga satu inspirasi hebat ini. Vokasi bekerja sama dengan akademik S1, S2, S3. SMK juga terlibat untuk Genose ini. Genose karya UGM untuk tes COVID yang cepat sekali, cuman dari hembusan mulut, terus kemudian dibaca muncullah, oh ternyata positif atau negatif. Kemarin ini alhamdulillah negatif ya. Ini kerjasama dengan industri juga. Ya ini
vokasi itu kalau riset ya start from the end. Riset kok cuma aplikasi, itu ya produk hasilnya, hilirisasi kemana, ke masyarakat boleh, ke industri juga boleh. Baik Ibu dan Bapak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada acara pagi ini. Saya benar-benar, ayo kita wujudkan situasi ini ya. Benar-benar kerja super keras, dan ini anggaran kita cukup besar untuk memastikan ekosistem ini terjadi, karena susahnya minta ampun untuk merubah mindset dan karakter. Coba kalau seluruh mindset itu Pak Rizal berhasil merubah seperti Pak Pri, Pak Made, ke seluruh SMK di Indonesia, saya yakin dalam 5 tahun kita akan menghasilkan vokasi yang kuat dan menguatkan Indonesia. Yakin itu. Apa outputnya? Ya ini, produktivitas kita naik tinggi pesat. Produktivitas industri naik tinggi pesat karena SDM kita hebat, entrepreneurship-nya juga tinggi sekali, menciptakan entrepreneurs, dan pertumbuhan ekonomi bangsa kita tinggi. Karena apa? Ya ini produk kita, bukan cuma ijazah, tapi SDM yang kompeten, hard skill, soft skill, dan karakter. Ibu dan Bapak, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka acara pada pagi hari ini dinyatakan dibuka dengan resmi, dan insya Allah akan menjadikan kemajuan besar bagi bangsa kita ke depan, menjadi pahala yang tiada tara bagi guru-guru SMK yang ikut event pagi ini, dan tidaknya ikut, tetapi setelah ini praktek. Tidaknya ikut ya pagi ini, tapi setelah itu praktek. Try to make something different. Pokoknya coba aja bikin perubahan. Karena perubahan itulah yang akan mentwist perjalanan hidup manusia kita, Indonesia itu akan menjadi lebih hebat. Kecuali gini aja kita ada sukses, nah, itu yang bisa dirubah. Lah kalau gini-gini aja kita nggak sukses kok mau dipertahankan. Kami akan terus berubah. Kami juga akan merubah segala peraturan macam-macam. Oke, terima kasih. Sudah dibuka dengan resmi, insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Selalu dan Bapak. Dan saya tutup dengan 2 pantun. Cantik nih istri terkasih, cukup sekian, terima kasih. Bersama istri terkasih, Teh Wangi Diseduh, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam kebajikan, dan doa yang terbaik untuk kesehatan Ibu dan Bapak semuanya. Terima kasih Pak Pri, Pak Rizal, Bu Novi. Saya oper ke panjenengan semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wikan Sakarinto. Ada satu pantun dari kami Pak. Ya. Buah kelapa dari Bekasi. Ayo SMK kita beraksi. Saya juga masih ada satu pantun Mbak. Ya. Ateng bawa kayu. Thank you. Apa Pak? Nah, yaitu Ateng bawa kayu. Thank you. Udah gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Atur nuwun, salam hormat Ibu dan Bapak. Salam hormat. Sehat selalu. Baik, terima kasih. Hadirin yang terhormat, pada hari ini keluarga besar BBPP MPP BMTI mendapatkan sebuah kabar berita duka atas meninggalnya Bapak Bambang Subagio. Untuk itu mohon izin dan perkenan Bapak Kepala BBPP MPP BMTI untuk memimpin doa kepada almarhum, juga semangat untuk keluarga Bapak Bambang. Kami persilakan kepada Bapak Supiono. Baik, terima kasih. Terima kasih haranya Bapak Dirjen, sungguh luar biasa. Mohon kameranya Mas diputer supaya Pak Dirjen melihat staf kita sedang berkumpul ada di sini. Itu Pak Dirjen dari staf kami semua sudah berkumpul. Ada WI dan juga staf potensial kami yang nanti akan menjadi akselerator dari gerakan sekolah menyenangkan. Cukup. Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan berita duka keluarga besar BBPP MPV Bambang Subagio, mari sejenak kita berdoa. Mudah-mudahan atas segala dosa dan khilafnya mendapatkan ampunan dari dan juga amal baiknya diterima oleh Tuhan.
keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Mari kita berdoa sesuai dengan iman kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi yang telah berkenan untuk memberikan sambutan dan membuka acara ini. Acara kemudian akan dilanjutkan kepada pemaparan dari tim Gerakan Sekolah Menyenangkan. Untuk itu kepada Bapak Wigan Sakarinto, kami persilakan untuk melanjutkan kembali aktivitasnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sehat, dan salam sejahtera, Pak. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh peserta yang hadir secara daring yang terdiri dari 685 SMK melalui wilayah binaan BBPP MPP BMTI. Hadirin yang terhormat, selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari tim Gerakan Sekolah Menyenangkan. Namun sebelum kita pada materi, kami persilakan Bapak dan Ibu untuk menikmati coffee break yang ada di belakang sekitar sampai 10 menit. Dimohon untuk kembali ke tempat duduknya.